Ya udah, nanti aja ya kita bahas ya. Untuk yang itu kita mulai dulu. Ini saya merekam untuk video kita hari ini, materi kita hari ini. Jadi nanti yang lupa nanti bisa di apa namanya, bisa dicek di YouTube gitu ya. Kemudian teman-teman yang mungkin belum paham nanti juga bisa dilihat di YouTube juga. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar aplikasi integral tertentu. Kalau kemarin kita sudah diskusi terkait dengan bagaimana aplikasi integral tertentu ya, tak tentu maaf, integral tak tentu di bidang ekonomi, yaitu di apa marginal cost, kemudian marginal revenue, kemudian ada di apa namanya net investment dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan belajar kira-kira bagaimana sih aplikasi integral, khususnya integral yang tertentu, itu di bidang ekonomi. Nah, kira-kira teman-teman bisa apa ya, bisa membayangkan nggak kira-kira diaplikasikan di mana saja sih integral tertentu gitu ya. Kalau di sini sudah jelas ya, sudah dituliskan sebenarnya kalau di bidang ekonomi sebenarnya cukup banyak apa namanya bidang yang menerapkan aplikasi integral tertentu. Cuma pada pertemuan ini kita akan spesifik membahas di dua hal. Yang pertama berkaitan dengan surplus konsumen dan yang kedua yang pertama terkait dengan surplus konsumen, yang kedua berkaitan dengan surplus produsen, gitu ya. Nah, kenapa kalau kita mau mencari nilai surplus produsen ataupun surplus konsumen itu harus menggunakan integral tertentu? Karena kalau kita berbicara surplus konsumen dan kita berbicara tentang surplus produsen, maka di sana pasti ada batas-batas wilayah gitu ya, batas-batas wilayah tertentu yang akan kita hitung nilainya. Ya, jadi bukan semua wilayah di dalam kurva itu adalah nilai dari konsumer surplus ataupun produsen surplusnya, tetapi hanya bagian-bagian tertentu dari suatu kurva lah yang menjadi apa namanya nilai dari surplus konsumen ataupun dari nilai surplus produsen gitu ya. Nah, makanya karena di wilayah karena wilayah itu ada batasan-batasannya gitu ya. Ada batasan-batasannya, maka kita bisa menyelesaikannya hanya dengan menggunakan integral tertentu. Ya, jadi aplikasinya menggunakan itu. Nah, kita masuk yang pertama berkaitan dengan surplus konsumen. Ya, kira-kira kalau kita berbicara surplus konsumen, apa sih yang ada di pikiran teman-teman gitu ya? Surplus konsumen. Kira-kira apa yang ada di pikiran teman-teman? Namanya surplus. Surplus itu artinya apa sebenarnya? Surplus itu apa kira-kira? Kalau teman dengar kata surplus itu apa artinya kira-kira? Apa? Keuntungan yang bagaimana? Oh, kira-kira kalau teman-teman surplus artinya apa? Oh, padinya surplus produksinya misalnya. Oh, jagungnya produksinya surplus. Artinya apa? Berarti apa? Ya kurang lebih maknanya berlebih ya. Jadi kalau surplus berarti berlebih. Ya, jadi apa namanya? Misalnya targetnya itu 5.000, ternyata surplus berarti artinya lebih dari itu. Ya, ada lebih dari itu. Nah, kalau di sini surplus konsumen itu dapat diartikan sebagai manfaat yang dicapai oleh konsumen saat mereka dapat membeli suatu barang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang bersedia mereka bayarkan. Gitu ya. Kira-kira dari sini paham enggak maksudnya bagaimana? Dari surplus konsumen itu. Kira paham enggak? Jadi surplus konsumen adalah manfaat yang dicapai saat ya mereka membeli suatu barang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang bersedia mereka bayarkan. Maksudnya begini. Oh ya, mungkin sebelum lebih jauh kalau kita berbicara konsumen ya biar teman-teman mudah memahaminya, maka teman-teman harus nepak ke awake dhewe gitu ya, nepak ke diri teman-teman atau memposisikan diri teman-teman itu sebagai konsumen. Kalau kita berbicara produsen, maka teman-teman harus nepak ke awake dhewe sebagai produsen. Nah, jadi biar mudah cara memahami ekonomi itu gitu. Jadi teman-teman nanti di ekonomi makro, mikro dan sebagainya, kalau teman belajar konsumen ya maka harus memposisikan diri sebagai konsumen biar mudah. Kemudian kalau nanti berbicara produsen, maka teman harus memposisikan diri sebagai produsen. Nah, sekarang kita berbicara konsumen, maka teman harus memposisikan diri sebagai konsumen. Kalau teman-teman sebagai konsumen, ya teman-teman mau beli suatu barang, pasti kan punya batas anggaran. Teman-teman misalnya mau beli apa misalnya, mau beli barang apa misalnya, misalnya mau beli HP misalnya, teman mau beli HP A misalnya, merek A, ternyata, HP merek A, kemudian uang yang teman-teman anggarkan untuk membeli HP merek A itu adalah 5 juta misalnya. Ternyata faktanya di lapangan atau di pasar saat teman-teman membeli HP A itu, gitu ya,
ternyata harganya hanya 4 juta. Harga hanya 4 juta. Berarti apa artinya? Harga yang di pasar itu lebih rendah daripada harga yang bersedia teman bayarkan. Kalau harganya HPA itu tadi 5 juta, teman-teman pasti beli, gitu ya. Karena uang teman-teman untuk membeli HP itu adalah 5 juta. Ya, andai pun harga di pasar di 5 juta. Tapi faktanya harga di pasar adalah 4 juta. Nah, ini dimaksud dengan surplus konsumen. Teman-teman dapat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang bersedia teman-teman bayar. Teman-teman bersedia membayar 5 juta, ternyata harga di pasar hanya 4 juta. Surplusnya adalah 1 juta. Jadi teman-teman punya surplus konsumen sebesar 1 juta. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan surplus konsumen. Jadi teman-teman nanti kalau di ekonomi mikro, di ekonomi makro, kalau ada surplus konsumen atau surplus produsen, harus paham. Artinya seperti itu. Gitu ya. Nah, ada catatan yang perlu teman-teman perhatikan di poin yang kedua, bahwa surplus konsumen itu akan erat kaitannya sama fungsi permintaan. Ya. Teman-teman tidak akan bisa menghitung surplus konsumen kalau yang diketahui adalah fungsi penawaran. Ya. Dan sebaliknya, nanti di fungsi penawaran juga akan sebaliknya. Gitu ya. Jadi teman-teman hanya bisa menentukan surplus konsumen saat diketahui fungsi permintaannya. Gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan surplus konsumen, teman-teman. Saat harga P, ya, saat harga sebesar P seorang konsumen itu lebih besar dibandingkan harga P pada saat posisi equilibrium, gitu ya, maka dikatakan konsumen tersebut mengalami surplus atau dikenal sebagai surplus konsumen. Gitu ya. Jadi saat teman-teman itu rela membeli suatu barang dengan harga yang lebih tinggi dari PE, ya, di atas PE, ini kan PE ya, equilibrium, harga equilibrium, ini GE atau quantity equilibrium. Saat teman-teman mau atau rela ya memberi barang dengan harga di atas PE, di sekitar sini pokoknya yang atas, gitu ya, maka teman-teman sudah dapat yang namanya surplus konsumen, gitu ya. Jadi wilayah yang diarsir di atas P inilah yang nanti akan menjadi surplus konsumen dari teman-teman semuanya. Gitu ya. Nah, ini disebut sebagai surplus konsumen. Gitu ya. Nah, tadi kita sudah bahas ya bahwa surplus konsumen itu ada di wilayah yang diarsir, gitu ya. Nah, karena wilayah arsiran ini adalah wilayah dibatasi oleh kurva dan juga dibatasi oleh PE, ya, maka kalau kita mau menentukan berapa besarnya surplus konsumen, ya, maka kita harus cari tahu berapa luas wilayah yang ada di arsiran ini, gitu ya. Nah, kalau kita mau mencari tahu berapa luas wilayah di arsiran ini, maka kita akan bisa akan kita bisa ketahui dengan menggunakan konsep integral tertentu. Ya, karena ada batas wilayah, yaitu batasnya adalah ini, ya, batasnya ini. Ya, batasnya ini dibatasi oleh kurva FQ, ya, fungsi D, gitu ya, dibatasi oleh demand, ya, kurva permintaan, kemudian dibatasi oleh PE sama QE-nya. Nah, maka dari itu consumer surplus bisa dihitung dengan menggunakan formula ini, dengan menggunakan rumus ini, ya. Integral tak tentu 0 hingga QE, fungsi dari Q dQ dikurangi sama PE dikali QE, gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi teman-teman nanti mengintegralkan fungsi dari permintaannya, gitu ya, dengan batas 0 sampai QE dikurangi PE dikali QE. Nah, inilah fungsi atau rumus atau formula kalau kita mau menentukan surplus konsumen, ya. Nah, berikutnya adalah surplus produsen, ya. Kalau kita berbicara surplus produsen, harus menepaki diri teman-teman sebagai produsen, ya. Surplus produsen adalah manfaat yang diterima oleh produsen ketika harga keseimbangan lebih tinggi dibandingkan dengan harga terendah yang bersedia diterima sebagai akibat memproduksi suatu barang atau jasa tertentu dari produsen. Jadi kalau teman-teman sebagai produsen, maka teman-teman akan bahagia saat harga bagaimana. Kalau jadi produsen, teman-teman senang saat harganya naik apa dia rendah, turun. Atau jadi produsen, naik kan? Berarti produsen itu semakin senang kalau harga itu semakin mahal, gitu kan, harga barang itu. Tapi kalau konsumen beda. Kalau konsumen senang saat harganya semakin murah, kan gitu. Makanya saya bilang untuk memahami ekonomi, mudahnya teman harus memposisikan diri teman-teman sebagai apa yang dibahas di sana, gitu ya. Nah, kalau teman bicara produsen, maka akan bahagia saat harga itu naik. Nah, sama dengan ini yang dikatakan oleh surplus produsen. Surplus produsen terjadi saat harga di pasar itu lebih tinggi daripada harga yang bersedia produsen terima dari menjual barang atau jasa tertentu, gitu ya. Misalnya produsen punya jagung nih 1 kuintal, gitu ya. 1 kuintal dihargai misalnya 1 juta, misal 1 kuintal.
Ya, teman-teman rela menjual jagung teman-teman kalau harganya 1 juta per kuintal. Ternyata harga pasar itu sampai 2 juta per kuintal. Ya, di pasar ternyata teman-teman memperoleh fakta bahwa harga jagung per kuintalnya adalah 2 juta. Otomatis artinya apa? Harga di pasar lebih tinggi daripada harga yang bersedia teman-teman terima. Kan gitu. 1 juta aja teman-teman mau jual, tapi ternyata harga pasarnya 2 juta. Ya. Atau harga equilibriumnya 2 juta. Artinya teman dapat surplus sebesar 1 juta. Jadi 2 juta sama 1 juta. Nah itu surplus produsen. Ya. Nah makanya jangan bingung kalau teman-teman apa namanya berbicara apa itu surplus konsumen dan apa itu surplus produsen. Nah, maka dari itu kurvanya seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi di sini adalah wilayah bawah ini adalah harga yang bersedia produsen terima, gitu ya. Misalnya produsen bersedia menerima di harga ini ya di sini. Misalnya di sini aja deh. Misalnya mana ya? Nah ini. Misalnya adalah PC ya di sini ya. Misal apa namanya? Produsen bersedia menerima harga di sini. Ternyata harganya PE, gitu ya. Nah, surplusnya seberapa ya? Surplusnya di arsir ini, gitu ya. Surplusnya sebesar yang di arsir, gitu ya. Ini ya. Nah, beda sama tadi kalau penawaran kan yang atas ya. Ya di arsir yang atas, kalau produsen yang di arsir adalah yang bawah gitu ya. Nah, mungkin saya juga perlu menekankan lagi catatan bahwa kalau kita berbicara surplus produsen maka ini akan erat kaitannya dengan fungsi penawaran gitu ya. Teman-teman tidak bisa menentukan surplus produsen kalau yang diketahui fungsi permintaannya. Jadi kalau kita mau mencari surplus produsen ya maka harus tahu fungsi penawarannya. Kalau kita mau berbicara surplus konsumen, maka kita harus tahu fungsi permintaannya. Nah, karena ada batas di sini, ya, dibatasi oleh PE dan QE juga, dan juga fungsi dari Q atau fungsi penawarannya, PS itu fungsi penawarannya, atau supply function, gitu ya. Maka kita bisa menentukan surplus produsen atau produser surplus itu dengan formula ini, P dikali Q dikurangi integral tertentu 0 sampai QE, fungsi dari Q dQ, gitu ya. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan produsen surplus. Rumusnya sama persis seperti consumer surplus, hanya dibalik aja, gitu ya. Kalau consumer surplus itu integralnya yang di depan, baru dikurangi PE kali QE. Kalau kita berbicara produsen surplus, maka PE kali QE dulu, baru dikurangi integral fungsinya. Gitu, gitu ya. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, ini adalah contoh dari integral tertentu ya, aplikasi dari integral tertentu. Misal diketahui suatu fungsi permintaan memenuhi persamaan P sama dengan 27 min 2Q dikurangi Q kuadrat. Ya. Jika harga keseimbangan terjadi saat PE sama dengan 3, maka berapa besar surplus yang diterima oleh konsumen. Gitu. Nah, sebenarnya teman-teman di sini bisa bisa melihat dulu kira-kira kalau kita mau menentukan surplus produsen ataupun surplus konsumen, apa saja sih yang harus diketahui. Gitu ya. Kalau tadi di rumus, itu teman-teman harus tahu apanya dulu. Fungsi permintaan atau fungsi penawaran dulu gitu ya. Terus tahu PE-nya. Kemudian harus tahu apa lagi? PE-nya udah, habis itu apalagi? Rumusnya apa rumusnya? Butuh QE enggak? Butuh QE. Jadi ada 3 ini teman harus ketahui. Nah, nanti di soal teman ikuti aja. Misalnya di sini, oh ternyata dia sudah tahu PE-nya, ya, sudah tahu keseimbangan P-nya, kemudian sudah tahu fungsi permintaannya. Teman-teman diminta untuk mencari surplusnya, berarti ada satu yang kurang nih. Yang kurang apa? QE, cari dulu QE-nya kan gitu. Jadi cara cara apa ya? Mudah kita memahami matematika ekonomi gitu. Jadi apa saja yang dibutuhkan di formula, ya, di rumusnya apa saja, kemudian kita samakan di soal yang diketahui apa saja. Kalau di soal ada yang belum diketahui, maka kita cari tahu dulu. Gitu ya. Nah, maka kita harus tahu dulu QE-nya, ya. Karena kita sudah tahu PE, berarti keseimbangan, ya, berarti kita bisa mencari QE dengan menyamakan fungsi dari permintaan sama dengan PE-nya. Ya. Karena dia equilibrium, berarti keseimbangan, sudah seimbang gitu ya. Maka kalau kita mau cari tahu QE, ya, QE-nya, maka kita akan bisa mengetahui itu dengan cara menyamadengankan fungsi permintaannya dengan PE-nya gitu ya. Nah, kita masukkan fungsi permintaannya adalah 27 min 2Q min Q kuadrat, kemudian PE-nya 3 gitu ya. Kemudian kita ubah ke sana nih, kita geser. Ini kan fungsinya fungsi eksplisit ya. Ya, kemudian ini kita ubah menjadi fungsi implisit. Ya, jadi sama dengan 0 di sini. Kemudian kita menemukan min Q plus 4 dikali Q plus 6
sama dengan 0. Gitu ya. Itu caranya nyari hasilnya min Q plus 4 gimana Pak? Oke, nanti kita bahas ya. Nanti besok kita bahas di apa namanya dipegang dulu apa namanya pertanyaannya. Kenapa? Karena sedang saya rekam. Gitu ya. Jadi itu. Jadi kita nanti bisa menentukan. Ya sudah deh, saya jawab aja deh biar sekalian deh. Gitu ya. Siapa tahu teman-teman yang lain juga bingung juga gitu ya. Jadi biar sekalian. Baik, caranya bagaimana kita menentukan ini ya? Menentukan ini ya. Betul ya? Menentukan ini, betul? Ya. Cara menentukan ini ya syarat pertama fungsinya harus dalam bentuk fungsi implisit dulu. Ya. Fungsi implisit bagaimana yang sama dengan 0 gitu ya. Jadi sama dengan kan 0. Kalau fungsi itu belum sama dengan 0 maka tidak bisa dibuat seperti ini, nggak boleh. Gitu ya. Fungsi syarat pertama itu. Nah, kemudian syarat kedua teman harus mencari faktornya. Ya, faktor dari angka-angka yang ada di sini. Ini ya 24 sama 2 gitu ya. Ini Q kuadrat ya. Q kuadrat berarti artinya harus ada Q sama Q di sini, ya kan? Harus ada Q sama Q. Tergantung karena ini min ya, Q-nya Q kuadratnya min, maka salah satu sisinya pasti ada yang negatif. Ya, entah di sini, entah di sini terserah teman-teman ngeletaknya gimana. Tapi hasilnya sama kok. Ya. Nah, maka di sini ada min Q sama sini ada Q. Sehingga kalau ini saya kalikan ya, min Q dikali Q, ya, hasilnya adalah min Q kuadrat. Ya. Itu cara ngecek pertama. Jadi ini Q dikali Q harus hasilnya adalah sama dengan yang di sini gitu ya. Kalau sini plus ya berarti Q dikali Q aja, berarti positif semua kan gitu. Atau min semua gitu. Itu bergantung ekornya nanti berapa angka ekornya gitu ya. Karena ini ini min berarti salah satunya bisa di sini bisa di sini itu harus negatif gitu ya. Sehingga teman-teman tinggal ngecek aja, cara ngeceknya dikalikan aja ini dikalikan ini, min Q dikalikan Q, hasilnya adalah min Q kuadrat. Sudah benar. Jadi ini sudah benar yang Q di sini kita meletakkan Q di sini, min Q di sini sudah benar. Ya. Kemudian berikutnya adalah kita lihat angka di sini 24 sama min 2 gitu ya. Jadi berapa dikali berapa itu hasilnya adalah 24. Kemudian hasil perkalian itu kalau dijumlahkan adalah min 2. Jadi teman-teman harus cari tahu berapa dikali berapa angka ya, angka berapa dikali angka berapa itu hasilnya adalah 24 ya. Angka dikali angka itu hasilnya 24 kira-kira berapa. Kemudian kalau dua angka itu dijumlahkan hasilnya adalah min 2. Nah, itu yang teman harus cari atau bahasa lainnya ini nanti pakai KPK sama FPB ya, FPB. Jadi cari faktornya ya. 24 ini kan bisa dihasilkan dari banyak ya, bisa 12 dikali 2 ya kan, bisa 6 dikali 4 dan yang lain mungkin masih ada 24 dikali 1 gitu ya dan seterusnya gitu. Jadi teman harus cari dulu berapa dikali berapa hasilnya 24. Oh, ternyata dari sekian banyak angka kemungkinan itu kita bisa menemukan angka 6 sama 4 sama 6 gitu ya. 4 kali 6 hasilnya 24 gitu ya. Nah, kemudian di sini min gitu ya. Di sini min 2 nih. Berarti salah satu dari apa namanya 4 atau 6 kan harusnya negatif gitu ya. Harusnya negatif. Tenang, di sini ada min Q di sini ya. Ada min Q. Jadi kita coba ya. Kalau kita kalikan min Q kali 6 4 dikali Q min 6 ditambah 4 min 2. Ya kan min 6 ditambah 4 min 2. Benar kan? Gitu. Gitu. Karena di sini yang positif berarti kalau 24-nya positif berarti kan ada dua kemungkinan, plus dikali plus atau min dikali min. Gitu ya. Plus dikali plus atau min dikali min. Nah, kalau kita min dikali min, misalnya kita min semua di sini ya, min ya. Misalnya di sini min 4 sama min 6, maka kalau kita kalikan tidak cocok hasilnya. Nanti saya nggak cocok. Itu harusnya ada minnya. Gitu ya. Coba ya kalau ini min semua ya, min. Misalnya kita min 4 sama min 6. Maka kalau kita kalikan min Q dikali min 6 maka plus 6 Q kan, plus 6 Q. Terus ini min 4 Q gitu kan. Min 4 dikali Q jadi min 4 Q. Jadi nanti hasilnya adalah plus 2. Plus 2 Q. Jadi nggak cocok gitu ya. Nah, makanya tadi berarti yang paling cocok adalah plus sama plus hasilnya sama. Jadi dicek aja satu-satu Mas jawabannya gitu ya. Kalau dicek, yang pertama harus dibikin implisit dulu, disama dengan kan 0, kemudian cari faktornya dari angka belakangnya, dari ekornya. Nih,
dari 24-nya. Ini sebenarnya kan bisa dibalik-balik ya, ada yang nulisnya seperti ini, ada yang min 2Q, min Q kuadrat, min 2Q plus 24 juga bisa. Jadi ada yang ini ditaruh di belakang, ada yang ditaruh di depan juga bisa. Jadi intinya sama. Boleh, jadi itu. Nah itu caranya gitu ya. Nanti teman-teman kalau tidak salah di ujian ada soal yang seperti itu juga kalau nggak salah ingat. Jadi ada soal seperti itu, teman nanti coba cari faktornya. Insya Allah di soal ujian yang besok teman-teman hadapi itu akarnya akar sempurna semua. Jadi tidak perlu pakai apa namanya rumus ABC gitu ya, yang pakai akar-akar nggak perlu. Bisa diselesaikan pakai seperti ini. Gitu. Bisa saya pakai seperti ini. Cuma ya itu tadi itu harus ngecek angkanya satu-satu gitu ya, jangan putus asa gitu. Gitu. Oke, itu adalah ketemu hasilnya ini ya. Berarti kita nanti bisa menemukan Q sama dengan 4 ya. Ini kalau kita hitung maka Q-nya sama dengan 4 atau Q-nya sama dengan min 6 ya. Paham ya? Jadi kita punya 2 Q. Q yang pertama adalah sama dengan 4, Q yang kedua adalah sama dengan min 6. Nah, min 6, Q sama dengan min 6 itu tidak visible. Q sama dengan min 6 tidak visible. Mengapa? Karena Q tidak mungkin nilainya negatif. Ya. Jadi namanya Q tidak mungkin negatif. Maka yang kita pakai nanti adalah Q yang sama dengan 4. Ya. Jadi kalau nanti ada 2 Q, dilihat Q-nya ada negatif atau tidak. Gitu ya. Kalau ada negatif, maka yang negatif kita abaikan saja. Kenapa diabaikan? Karena dia tidak visible. Nanti akan saya jelaskan mengapa disebut tidak visible. Gitu ya. Nah, kemudian nanti kita masukkan ke rumus gitu ya. Kan rumusnya seperti ini. Kalau kita mencari konsumsi surplus, di mana integral tertentu 0 hingga QE, fungsi dari Q dq dikurangi PE dikali QE kan gitu. Kemudian kita masukkan angkanya QE-nya 4 ya. Kemudian ini fungsi dari permintaannya, kemudian 3 itu dari PE-nya, 4 dari QE-nya gitu ya. Kemudian kita integralkan yang di sini ya, jadi 27 min Q kuadrat min 1/3 Q pangkat 3 ya, 0 sampai 4 dikurangi 12. Kemudian kita lanjutkan terus kita hitung, akhirnya ketemu 58,67. Nah, inilah yang disebut sebagai pengaplikasian integral tertentu pada ilmu ekonomi, khususnya pada surplus konsumen. Oke, mungkin itu apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah benar.